Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Oni Lendrawani Zaluku dengan NIM 2330 1080 123. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang anatomi klinis sistem kardiovaskular, di mana dalam pembahasan ini nantinya terbagi dalam 4 topik. Yang pertama adalah patofisiologi gagal jantung, yang kedua ada patent ductus arteriosus, yang ketiga ada tetralogy of Fowler, dan yang keempat ada atrial septal defect. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang patofisiologi gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Nah, gagal jantung adalah kondisi kronis ketika jantung melemah atau tidak dapat memompa darah sebagaimana mestinya ke seluruh tubuh. Nah, gagal jantung itu sendiri memiliki 3 gejala. Yang pertama ada sesak nafas yang tipikal saat istirahat atau saat melakukan aktivitas tanpa atau disertai kelelahan. Selanjutnya adanya retensi cairan atau kongesti paru atau edema pada pergelangan kaki. Selanjutnya adanya bukti objektif dari gangguan struktur atau fungsi jantung. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa jantung kita itu terdiri atas 4 bagian, yaitu atrium kanan dan atrium kiri serta ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, gagal jantung itu sendiri juga terbagi menjadi 2, yaitu gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Yang pertama kita akan membahas gagal jantung sisi kiri, di mana gagal jantung sisi kiri ini merupakan jenis gagal jantung yang paling umum, di mana bila hal ini terjadi, jantung kita akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh setelah darah tersebut kembali teroksigenasi. Nah, tanpa oksigen, jaringan dan organ di seluruh tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik atau mulai kehilangan fungsinya. Dikarenakan sisi kiri jantung kehilangan kemampuannya untuk mendorong darah keluar dari jantung, darah dapat mengalir kembali. Karena darah dibawa oleh vena pulmonalis dari paru-paru ke sisi kiri jantung, darah yang mengalir kembali dari jantung kiri dapat menyebabkan kongesti paru-paru dan cenderung memengaruhi pernapasan. Sehingga dengan demikian, gagal jantung sisi kiri dapat menimbulkan gejala dan masalah pernapasan pada jaringan atau organ yang menerima jumlah darah yang kaya oksigen paling sedikit. Gagal jantung itu sendiri juga memiliki gejala, yaitu ada batuk, sesak nafas, kelemahan terutama pada bagian kaki, kemudian masalah ginjal atau peningkatan buang air kecil di malam hari. Kemudian adanya peningkatan denyut jantung karena jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah keluar. Nah, gagal jantung itu sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu gagal jantung sistolik dan diastolik. Gagal jantung sistolik atau gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah terjadi ketika sisi kiri jantung menjadi lemah dan tidak mampu berkontraksi dengan kekuatan cukup untuk mengeluarkan cukup banyak darah ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan gagal jantung diastolik juga dikenal sebagai gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang terjaga, di mana pada jenis gagal jantung ini sisi kiri jantung menjadi kaku dan tidak dapat berelaksasi dengan baik di antara detak jantung. Nah, selanjutnya pada gagal jantung sisi kanan. Nah, pada gagal jantung sisi kanan ini, jantung kehilangan sebagian kemampuannya untuk mengalirkan darah yang kekurangan oksigen ke paru-paru, di mana guna untuk mengambil oksigen yang baru. Nah, nantinya darah akan memasuki atrium kanan dari tubuh dan mengalir ke ventrikel kanan, yang memompa darah melalui arteri pulmonalis ke paru-paru dan sisi kiri jantung. Nah, gagal jantung sisi kanan paling sering disebabkan oleh gagal jantung sisi kiri yang sudah lanjut. Gagal jantung ini juga dapat terjadi karena tekanan darah tinggi di paru-paru atau hipertensi pulmonal, atau juga emboli paru atau penyumbatan akibat bekuan darah. Nah, saat sisi kiri jantung kehilangan kemampuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, darah kembali ke sisi kanan jantung, sehingga sisi kanan jantung kemudian harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi kelemahan di sisi kiri. Jadi, beban kerja yang lebih berat ini dapat menyebabkan gagal jantung sisi kanan. Namun,
jantung sisi kanan juga dapat terjadi meskipun sisi kiri juga tampak normal. Nah, gagal jantung di sisi kanan ini juga memiliki beberapa penyebab, yaitu adanya penyakit paru-paru kronis seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, kemudian adanya penyakit arteri koroner, kemudian adanya malfungsi katup jantung, terutama katup tricuspid dan pulmonal, kemudian ada perikardium yang menebal atau terbatas, kemudian adanya cacat jantung bawaan. Nah, untuk gagal jantung itu sendiri diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium. Hal ini akan menyebabkan menurunnya curah jantung. Nah, bila curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung itu akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara adekuat. Nah, bila mekanisme tersebut telah secara maksimal digunakan dan curah jantung normal tetap tidak terpenuhi, maka setelah akan itu timbul gejala gagal jantung. Nah, ada juga 3 mekanisme primer yang dapat dilihat dalam respon kompensatorik, yaitu meningkatnya aktivitas adrenergi simpatis, meningkatnya beban awal akibat aktivitas sistem renin-angiotensin aldosteron, dan hipertrofi ventrikular. Menurunnya volume sekuncup pada gagal jantung itu akan membangkitkan respon simpatis kompensatorik. Hal ini akan merangsang pengeluaran katekolamin dari saraf adrenergik jantung dan medula adrenal. Denyut jantung dan kekuatan kontraksi itu akan meningkat untuk menambah curah jantung. Selain itu juga terjadi vasokonstriksi arteri perifer untuk menstabilkan tekanan arteri dan redistribusi volume darah untuk mengutamakan perfusi ke organ vital seperti jantung dan otak. Nah, aktivitas sistem renin-angiotensin aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal, sehingga meningkatkan volume ventrikel dan regangan serabut. Nah, peningkatan beban awal ini akan menambah kontraktivitas miokardium sesuai dengan mekanisme Frank-Starling. Nah, respon kompensatorik yang terakhir pada gagal jantung adalah hipertrofi miokardium atau bertambahnya ketebalan otot jantung. Hipertrofi ini akan meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel-sel miokardium. Sarkomer ini dapat bertambah secara paralel atau serial bergantung pada jenis beban hemodinamik yang mengakibatkan gagal jantung. Nah, awalnya respon kompensatorik sirkulasi ini memiliki efek yang menguntungkan, namun pada akhirnya mekanisme kompensatorik dapat menimbulkan gejala dan meningkatkan kerja jantung, sehingga hasil akhir dari peristiwa tersebut adalah meningkatnya beban miokardium dan terus berlangsungnya gagal jantung. Selanjutnya kita akan membahas pattern ductus arteriosus. Nah, apa itu pattern ductus arteriosus? Yang pertama itu pattern, yang artinya open atau terbuka, berarti ada sesuatu yang terbuka. Sedangkan ductus arteriosus adalah pembuluh darah yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis. Jadi, ketika kita masih janin, kita ada yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa jantung kita itu terdiri dari 4 bagian, yaitu ada atrium kanan dan atrium kiri, serta ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, selanjutnya, kita itu juga terlahir dengan pembuluh darah yang disebut dengan ductus arteriosus. Ductus arteriosus itu sendiri menghubungkan aorta yang membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh dan arteri pulmonalis yang membawa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Nah, ductus arteriosus ini yaitu seperti jembatan antara aorta dan arteri pulmonalis. Secara normalnya, jembatan ini akan menutup segera sampai beberapa jam setelah lahir. Tujuannya itu untuk menghentikan aliran darah aorta dan arteri pulmonalis.
Selanjutnya, ductus arteriosus ini nantinya akan kolaps. Jadi, ketika dia kolaps, dia akan berubah menjadi yang namanya ligamentum arteriosum. Tetapi kadang-kadang juga ductus arteriosus ini masih terbuka dan tidak langsung menutup setelah lahir. Nah, inilah yang dinamakan dengan patent ductus arteriosus atau PDA. Nah, pada PDA ini kan ductus arteriosusnya itu masih terus terbuka. Nah, jadinya itu darah yang dari aorta akan darah dari aorta akan terus-menerus masuk ke paru-paru. Yang harusnya darah yang dari aorta itu yang mengandung oksigen itu akan dialirkan ke seluruh tubuh, namun malah kembali ke paru-paru. Nah, selanjutnya untuk gejala klinis daripada patent ductus arteriosus itu sendiri, yaitu ada asimptomatik pada PDA kecil, kemudian nafas cepat atau sesak nafas terus-menerus, kemudian adanya denyut jantung cepat, kemudian mudah lelah, kemudian menyusut tidak lancar atau sering berhenti di tengah-tengah, kemudian sering menderita radang saluran pernafasan berulang, adanya keringat saat menangis dan makan, dan berat badan sulit naik. Selanjutnya kita akan membahas tetralogi Fallot. Nah, tetralogi of Fallot itu adalah penyakit jantung bawaan yang terdiri dari 4 kelainan khas, yaitu yang pertama ada ventricular septal defect, yang kedua ada pulmonary valve stenosis, yang ketiga ada right ventricle hypertrophy, dan yang keempat overriding aorta. Nah, selanjutnya ventricular septal defect disebabkan oleh septum intraventrikular yang tidak sejajar atau deviasi, sehingga terjadi defek pintas antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, kemudian untuk pulmonary valve stenosis diakibatkan dari pindahnya septum infundibular atau deviasi dari septum, sehingga menyebabkan salah satu sisinya mengalami muskularisasi. Akibatnya infundibulum pulmonal mengalami yang namanya penebalan. Nah, sedangkan right ventricular hypertrophy disebabkan dari stenosis pulmonal yang mengakibatkan tingginya tekanan pada ventrikel ke kanan sehingga kerja jantung semakin memberat. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dinding dari ventrikel kanan akan menebal. Nah, sedangkan overriding aorta disebabkan karena ventricular septal defect tadi mengakibatkan aliran darah dari kedua ventrikel, baik ventrikel kiri maupun kanan, sehingga bercampur dan meningkatkan tekanan ke aorta. Jadi, tetralogi of Fallot ini adalah suatu jenis penyakit bawaan tersering yang dialami oleh anak-anak. Nah, selanjutnya apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana tanda dan gejalanya. Yang pertama, faktor penyebabnya yaitu ibu terkena rubella saat hamil, kemudian gizi yang buruk selama kehamilan, ibu hamil yang alkoholik, kemudian usia hamil di atas 40 tahun, kemudian ibu hamil dengan riwayat diabetes mellitus, dan kemudian adanya kelainan kromosom. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu sendiri, anak sering kesulitan bernapas, kemudian anak tampak gelisah dan menangis, kemudian adanya refleks menghisap atau menyusui lemah, dan berat badan anak tidak bertambah, kemudian terdapat kebiruan pada tubuh anak, dan anak merasa cepat lelah. Nah, selanjutnya kita akan membahas atrial septal defect. Atrial septal defect ini terdiri atas ASD atau atrial septal defect, di mana terdapat defek atau lubang di septum antara atrium dexter dan sinister, dan juga adanya FSD atau ventricle septal defect, di mana terdapat defek atau lubang antara ventricle dexter dan sinister. Sekian saja penjelasan singkat mengenai anatomi klinis sistem kardiovaskular. Saya ucapkan terima kasih.